Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Istri Kedua. Sebelumnya, Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Tak ada salahnya untuk mengalah. Menjadi yang kedua bukanlah sebuah pilihan. Saya terima nikah dan kawinnya Meisha Fajarina binti Ahmad Majid dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Halil dalam akad nikah. Bagaimana para saksi? Sah? Sah, sah. Dua orang saksi yang datang pada hari itu. Di tengah heningnya acara akad nikah di kontrakan milik Meisha, tiba-tiba istri Syah dari Halil datang. Kedatangannya itu sebenarnya sia-sia karena Meisha sudah resmi secara agama sebagai istri Halil. "Mas, kenapa kau tega seperti ini?" ujar Siva sambil sesekali menyeka air matanya dan menggedor pintu kontrakan rumah sepetak. Suara itu terdengar oleh orang yang ada di dalam rumah dan segera dibuka oleh sang adik yang pada saat itu datang sebagai saksi pihak Halil. "Cep, kok dia bisa tahu sih? Tolong buka saja pintunya, malu sama tetangga. Takut jadi omongan," Halil berbisik. "Gak tahu mas, padahal udah aku hide dari kontak WA." "Ya elah, pantesan malah dibikin status WA. Paling kamu lupa hide dia deh. Udah sana, sekarang buka pintu aja." "Oh iya ya, bentar, aku lihat dulu kontaknya." Pantesan. Maaf ya mas," jawab Acep sambil berlari dengan cepat untuk membuka pintu. Sesampainya di pintu, Acep membukanya dengan perlahan, berharap kakak iparnya itu memiliki niat baik datang ke acara akad dan memberi restu. "Mana Mas Halil, Cep?" "Itu ada di dalam, Mbak." "Kenapa kamu gak ngabarin saya?" Maaf Mbak Siva, saya kira Mas Halil sudah izin dulu ke Mbak untuk nikah siri." "Hah, banyak bacot. Ya udah, biarkan saya masuk ke dalam." "Silahkan Mbak." Dengan tegar dan sesekali menghela napas panjang, Siva berjalan menuju ruang tengah tempat akad nikah berlangsung. Di sana terlihat hiasan dekorasi sederhana dan pasangan suami istri itu baru berpakaian putih. Melihat pemandangan itu, Siva tak tahan meneteskan air matanya. "Mas, kenapa nggak bilang?" ucap Siva sambil duduk memelas dari kejauhan. "Aku tetap sayang kamu istriku. Tolong izinkan aku menikahi Meisha. Dia pasti akan menjadi istri kedua yang solihah, menemani hari-harimu agar tidak kesepian." "Apa? Kesepian? Aku tak akan mungkin kesepian, Mas. Memang aku belum bisa memberikanmu keturunan. Padahal usia pernikahan kita baru 2 tahun. Kenapa kamu menyerah, Mas?" Mendengarnya, Meisha langsung datang di tengah percakapan mereka. "Izin, Mbak. Sumpah saya benar-benar gak tahu Mas Halil sudah punya istri. Dia hanya memberi janji untuk nikah negara setelah kelahiran anak pertama kami. Maafkan saya, Mbak. Ini ayah saya juga rela datang karena menganggapnya laki-laki baik," ujar Meisha yang datang menghampiri Siva dan bertukuk lutut di hadapannya. "Apa? Kamu sudah hamil sebelum nikah? Jahat sekali kamu, Mas." Karena tak tega, Halil pun memeluk istri pertamanya dengan erat, sambil memohon maaf dan meminta izin pada saat itu juga. "Sayang, maafin aku. Aku hilaf. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Izinkan kami menikah. Tolong." "Kalau kamu dulu gak kuat menunggu, kenapa gak bilang? Sebelum kamu minta izin sekarang, aku pasti sudah mengizinkan kamu nikah lagi." Drama nikah siri Meisha dan Halil benar-benar di luar dugaan. Ternyata Meisha tengah hamil anak Halil. Itulah mengapa ayahnya Meisha mengizinkan dirinya nikah siri. Padahal Meisha adalah anak pertama dan tulang punggung keluarga. "Maafin Meisha, ayah. Aku gak tahu semua ini bisa terjadi. Gak apa-apa kan ya?" ujar Meisha sambil menangis. "Iya, gak apa-apa. Semoga kamu tetap kuat jalani kehidupan rumah tangga seperti ini," jawab sang ayah dengan lemas. Tak lama, acara ini pun selesai. Ayah Meisha pulang naik mobil online yang dipesankan oleh Meisha sendiri. Sementara Siva bergegas pulang lebih cepat sendiri saja tanpa diantar oleh suami. "Sudah ya, aku izin pulang duluan. Kamu di sini saja, temani Meisha. Kasihan, dia sedang hamil. Jangan sampai kondisi mentalnya terganggu." Malam semakin gelap dan rumah sederhana ini terlihat sepi tanpa penghuni, kecuali Meisha dan Halil. Mereka diam di kamar tidur seperti malam-malam sebelumnya.
Makasih ya mas, kamu sudah menepati janji. Iya, sama-sama. Mas, boleh aku nanya nggak? Boleh, apa? Kenapa nggak bilang dari dulu? Mas itu udah punya istri. Saya jadi nggak enak sapa istri pertamamu, mas. Oh, itu. Maaf ya, aku baru bisa bicara sekarang. Sebenarnya aku ini kesepian. Selain karena kita belum dikaruniai anak, dia juga terlalu sibuk di luar dan jarang sekali ada di rumah. Ku akui, dia memang wanita cerdas, tegas, dan karir yang cemerlang. Sudah ya, jangan dipikirin. Dia baik kok. Gitu ya. Udah, cepet ganti baju tidur. Itu masih pakai kebaya putih aja. Ntar kakak bayi di dalamnya engap. Kasian loh, ujar Halil sambil menggelitik ketiak Meisha dengan jahil. Iya, aduh. Jauh dengan keceriaan dan hawa hangat Meisha serta Halil di rumah sederhana, terlihat Syifa sedang murung sendirian di kamar tidur mewahnya. Apa arti semua kekayaan, kemewahan dan karir cemerlangku jika rumah tangga tidak becus kurus? Apa aku masih kurang di mata Mas Halil ya? Gumam Syifa dalam hatinya. Tak sengaja wajah murung Syifa diketahui oleh pembantunya yang saat itu akan datang membawakan irisan buah apel dan susu promil. Syifa ini sebenarnya sudah setahun menjalani promil demi dikaruniai anak. Sayang, suaminya lebih dulu punya anak dari perempuan lain di luar sana. Ibu Syifa yang cantik, hello, ujar Mbak Midun sambil berjoget ria. Aduh, Mbak, kirain siapa? Jawab Syifa sambil tertawa terbahak-bahak melihat kekonyolan Mbak Midun. Mbak boleh masuk gak nih? Seperti biasa, Mbok sudah bawa cemilan dan susu pesanan bidadari cantik. Ah, bisa aja sih Mbok. Boleh, sini masuk aja. Sekalian aku juga pengen cerita. Mbok udah tahu belum? Apaan tuh? Mas Halil nikah lagi, ujar Syifa sambil menundukkan kepala. Masa iya? Bu, saya nggak percaya. Bukannya selama ini Mas Halil sama Ibu adem-adem aja. Mbok lihat kalian selalu romantis setiap saat. Beneran, Bo, aku baru saja pulang menemui mereka setelah selesai akad. Mereka dikasiri, katanya mau nikah secara negara setelah anak mereka lahir. Ya ampun, istri keduanya itu sudah hamil. Berarti selama ini Mas Halil... Shh, sudah cukup, Bo, ucapannya sampai di sana aja. Sekarang sudah terlanjur, saya juga kasihan sama istri keduanya yang sedang hamil. Oh, iya, maaf Bu. Tapi sekarang aku bingung kalau jadi istri pertama itu harus gimana ya sikapnya. Cukup menjadi wanita kuat dan hebat dalam segala bidang. Bo percaya ibu ini wanita karir yang hebat. Tetaplah menjadi seperti itu. Bila perlu, luangkan sesekali waktu yang romantis lebih banyak bersama Mas Halil. Oh gitu. Tapi gimana Mbok? Kan istri keduanya lagi hamil. Kasihan kalau dia ditinggal terus. Namanya juga poligami, Bu. Suaminya harus bisa bagi waktu dan nafkah dengan adil. Oh gitu. Terima kasih, Mbok, buat sarannya. Tapi kalau boleh Mbok tahu, Mama sudah tahu suami Ibu menikah lagi? Belum sih. Baru juga anget-anget, Mbok. Kayaknya aku gak bakal dulu ngasih tahu. Takutnya beliau sakitnya tambah parah. Kemarin kan baru rehat dari perawatan rumah sakit. Iya, maaf ya, Bu. Mungkin aku bakalan curhat sama Mama Mas Halil aja. Barangkali beliau belum tahu. Soalnya yang jadi saksi nikah kemarin itu Acep loh. Waduh, kok bisa ya Bu? Ya bisa dong, Bo. Kan kalau laki-laki menikah tanpa wali ya nggak apa-apa. Iya, Bu. Bu, sudah malam, saya boleh izin ke kamar tidur ya? Selamat malam buat Ibu. Oh, boleh. Makasih ya, Mbok. Sekarang, ia kembali diam sendiri di kamar tanpa Mbok. Sambil memakan irisan apel, hatinya sangat sakit. Selama ini Syifa berjuang promil sendirian. Ya Allah, jika ini memang jalan terbaik, kuatkanlah hati ini untuk merelakan suami beristri lagi. Luaskan hati hamba dan lapangkan. Semoga bayi dalam kandungan Meisha sehat. Begitupun dengan Meisha, gumam Syifa dalam hatinya. Perlahan, apel dalam piring sudah habis. Lalu ia meneguk susu promil hingga habis. Pada tetesan terakhir, HP miliknya berdering. Kring-kring, tanda pesan masuk. Selamat malam sayang, aku harap kamu mimpi indah. Isi pesan ini ternyata dari suaminya, Halil. Dengan cepat dan tanpa menunda, Syifa membalas pesan itu. Iya, selamat tidur juga mas, dengan jari-jari yang sedikit gemetaran.
Mendengar kabar ini rasanya campur aduk. Orang yang ia kenal romantik meski LDR, ternyata ia masih bisa menebar kasih dengan lain hati. Daripada ia sibuk memikirkan perasaannya, Syifa bergegas ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan cuci muka seperti biasa. Lalu berjalan menuju tempat tidur dengan kasur super empuk meski tanpa pelukan suami. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dan malam semakin panjang hingga pada pukul 3 pagi terlihat istri kedua Khalil, Mesia, terbangun dari tidurnya. Lalu memandang wajah suami yang kini sudah resmi secara agama. Terima kasih ya Allah, Kau telah mengabulkan doaku. Maafkan dosa besarku yang sungguh hina, rela melepas keperawanan dan hamil di luar nikah. Semoga anak yang kukandung menjadi berkah untuk kehidupan selanjutnya. Mudahkan aku untuk menjalankan poligami ini ya Allah, ucapnya dalam hati dan hati. Lalu ia bergegas ke dalam kamar mandi untuk wudhu. Setelah selesai, ia berjalan dan memasang sajadah serta mukena merah muda. Dengan khusyuk ia mengangkat tangannya sambil mengucapkan takbiratul ihram. Kali ini ia memulai malam pertama halalnya dengan menaikkan sholat malam dan taubat. Tak berhenti sampai di sana. Khalil yang sedang terlelap tidur tiba-tiba terbangun dan mencoba membuka mata secara perlahan. Ternyata ia terbangun karena mendengar isak tangis doa Maisha yang penuh haru. Ya Allah, terimalah taubatku. Maafkan hilafku selama ini. Tak enak Khalil kembali tidur dan merasa bahagia memiliki istri cantik dan soleha seperti Maisha. Oh, Maisha sedang sholat malam. Beruntungnya aku memiliki istri secantik dan sebaik Maisha. Aku akan bangun nanti Setelah ia benar-benar selesai sholat. Malu dong, dia sholat aku enggak, gumam dalam hatinya. Sayang, waktu berjalan begitu cepat. Niat hati ikut sang istri sholat tahajud. Ia justru dibangunkan Maisha untuk sholat subuh berjamaah. Mas, bangun yuk. Boleh nggak temenin Maisha untuk sholat subuh berjamaah? Bentar, 2 menit lagi. Dan setelah 2 menit berlalu. Sudah 2 menit mas, ayo. Iya, ini mas bangun. Sholat apa? Subuh. Aduh, padahal tadi mas bangun pengen tahajud ya. Tahajud apa tahajud? Udah yuk berjamaah. Perubahan kecil ini datang perlahan setelah Maisha berpikir, inilah saat yang tepat untuk bertaubat. Perutnya semakin besar, kini usia kandungannya adalah 8 bulan. Perkuat mental agar persalinan diberi kelancaran. Sementara itu juga, pemandangan seperti itu jauh berbeda dengan Syifa di rumah mewahnya. Ia terlihat sedang sholat subuh sendirian, bermandikan air mata dan doa yang sama. Tabahkan dan luaskan hati hamba ya Allah. Setelah itu ia mandi dan merias diri karena hari ini jadwalnya meeting dengan klien di kantor. Lalu sarapan roti gandum bakar isi telur, selada dan mayones. Pada gigitan terakhir, ia makan. HP miliknya berdering. Terlihat panggilan masuk itu datang dari sang ibu mertua. Halo, assalamualaikum Syifa. Iya, halo mah, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Syifa? Maaf ya, mama telepon pagi-pagi gini lagi kangen aja, gak tahu kenapa. Alhamdulillah, sehat mah. Ya ampun mah. Mama sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat juga mama. Nanti sore kamu ada di rumah gak? Mama boleh ke rumah. Biar sekalian ketemu Khalil juga. Soalnya dari semalam juga agak aneh. Ada mimpi tentang Khalil sama kamu. Kamu baik-baik aja kan sayang? Baik-baik aja mah. Tapi mungkin nanti sore aku bisa bicara sama mama. Penting banget. Penting apa? Mama penasaran. Boleh nanti sore nggak mah? Syifa ini ada panggilan meeting klien juga di kantor. Oh gitu? Boleh. Nanti mama jam 4 kesana pokoknya ya. Assalamualaikum. Makasih ya mah. Waalaikumsalam. Setelah mendapat persetujuan sang mertua untuk kerja lebih dulu, ia segera tancap gas naik mobil menuju kantor, lengkap dengan laptop dan segala perintilan yang harus dibawa. Sesampainya di sana, Syifa pun langsung melanjutkan rutinitas di kantor seperti biasanya dan meeting klien. Perusahaan yang didirikan ini memang sedang maju dan mendapat banyak suntikan dana. Setelah ia selesai meeting, terlihat dari jauh suaminya sedang asyik teleponan dengan tawa bahagia. Mungkin ia sedang menelpon Maisha. Iya, Khalil juga memang sama-sama pendiri perusahaan, tapi jabatan paling tingginya dipegang oleh Syifa. Kalau mengingat ke belakang, perusahaan retail bernama Indra Headwear ini didirikan sejak mereka masih pacaran, ketika duduk di bangku perkuliahan. Mas,
Andai kamu mengingat perjuangan kita ke belakang, kamu pasti tega mendua kah? Aku masih gak nyangka, ternyata lelaki baik sepertimu bisa mendua. Tanya Syifa dalam hati. Karena tak enak ditatap jauh oleh istri pertama, Halil datang menghampiri Meisha. Halo, gimana? Tadi lancar? Mas, alhamdulillah, lancar jaya mas. Oh ya mas, tadi pagi mama kamu nelpon, pengen ketemu kamu di rumah, nanti sore bisa ke rumah dulu nggak? Syukurlah. Gimana ya? Sepertinya bisa, tapi aku harus izin dulu ke Meisha ya. Oh, gitu boleh mas. Sebentar, saya hubungi Meisha dulu ya. Tak lama Holil mengirimkan pesan singkat yang isinya meminta izin untuk pulang ke rumah menemui sang ibu. Dan kau tahu bagaimana jawabannya? Boleh mas, tapi jangan lama-lama ya. Malam ini kamu tetap temenin aku tidur. Iya, tenang aja Mes sayang. Tenang saja, aku pasti pulang kok. Ya sudah, kamu istirahat yang cukup ya. Assalamualaikum, jawab Holil dalam percakapan telepon dengan Meisha di depan Syifa. Setelah menelpon Meisha, Holil mengajak Syifa untuk makan siang di luar sambil menunggu sore tiba untuk pulang ke rumah bareng. Sambil menatap Syifa dengan penuh harap, Holil berkata, Syifa, semua urusan kantor kan selesai. Gimana kalau kita makan bareng? Sekalian nanti kita ke rumah bareng aja. Boleh, tapi itu gimana? Tadi pagi aku bawa mobil sendiri dari rumah. Gak apa-apa, taruh di sini aja, kan ada Pak Heru, satpam kepercayaan. Kamu kayak anak baru aja di kantor. Ini kan perusahaan kamu sendiri. Oh iya mas. Lalu Syifa dan Holil memberikan tugas hariannya kepada asisten masing-masing. Beruntungnya, meeting klien sudah selesai. Urusan tanda tangan jadinya kerjasama dengan klien akan dilakukan esok hari. Setelah keduanya selesai menyelesaikan tugas, selanjutnya jalan menuju mobil. Dan sesampainya di mobil suasana terasa hening. Syifa sebenarnya bingung mau bicara tentang apa. Diem aja nih. Aku lagi sariawan mas. Ada-ada saja ya Syifa ini. Padahal tadi habis selesai meeting, bisa-bisanya lagi sariawan. Mungkin ia sebenarnya malas bicara empat mata dengan suaminya. Karena merasa tak enak, Halil memegang tangan Syifa sesekali dengan lembut. Hingga sesampainya di restoran, Syifa masih diam tanpa sepatah kata. Jika tak terpancing ngobrol oleh Halil, mungkin pertemuan ini terlihat basi dan sia-sia. Kamu mau pesan apa Syifa? Aku stik ayam aja. Kalau minumnya? Jus alpukat boleh, jawab Syifa sambil menatap buku menu di meja dengan wajah sinis. Sayang, aku harap kamu bisa menerima keputusan ini. Walau bagaimanapun, percayalah, kamu tetap istriku yang terbaik, ujar Holil sambil menatap mata indah Syifa dan memegang tangannya dengan erat. Mendengar ucapan Holil, Syifa menghela napas panjang dan menjawabnya dengan santai dan lemah lembut. Iya mas, makasih. Padahal hatinya tak bisa menerima. Keberadaan istri kedua justru membuat hatinya tambah hancur. Apa salahnya untuk sabar menunggu kehadiran sang anak? Tapi sayang, nasi sudah menjadi bubur. Tanpa menunggu lama, makanan yang mereka pesan pun sudah ada di depan mata. Meja mereka sudah dipenuhi aneka makanan berat. Sambil menikmati makanan, Halil sesekali bertanya agar suasana mencair. Syifa, mas mau nanya lagi boleh sayang? Iya, apa mas? Kalau nanti mama tahu aku poligami, kira-kira beliau bakalan setuju gak ya? Tahu sendiri, mama itu terlihat bangga banget sama kamu, karena di mata beliau kamu memang perempuan sempurna yang pantas untukku. Aku kira mas izin dulu sama ibu buat nikah lagi. Kok bisa sih mas? Kurang tahu aku juga, kita lihat aja nanti. Tanpa terasa makanan dan minuman sudah habis dan HP milik Syifa berbunyi. Terlihat panggilan itu datang dari sang ibu mertua. Dengan sigap Syifa mengangkat telepon. Halo, assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. Mama sudah di rumah. Kamu dan Holil lagi di mana? Oh, tunggu sebentar ya mah. Aku sama Mas Holil baru selesai makan di luar dan ini mau OTW pulang ke rumah. Ya udah, mama tunggu ya. Kemudian Syifa menyimpan kembali ponsel miliknya ke dalam tas lempang kecil. Mas, mama katanya sudah di rumah. Waduh, cepet banget. Ya udah, kita sekarang langsung ke sana. Jawab Mas Holil sambil mengarahkan layar HP ke kode QR yang terletak di meja. Tandanya makanan sudah dibayar secara online. Untung zaman sekarang modern ya mas. Kita nggak perlu repot-repot ke kasir. Padahal saldo dompet online aku ada loh. Lupa ya mas, aku istrimu, bukan pacarmu. Oh alah, iya, nggak apa-apa. Ini mas perasaan kok mirip kayak waktu kita pertama kali pacaran. Jawab Holil sambil tertawa.
Keduanya pun pergi menuju rumah, istana pertama tempat mereka membangun cinta. Tapi apakah rumah istana yang megah ini akan tetap megah selamanya? Kita lihat saja. Dan sesampainya di gerbang rumah, Syifa memencet bel dan gerbang pun langsung dibuka secara perlahan oleh mboknya yang setia. Ibu, itu ada Ibu Marni sudah ada di dalam. Oh iya, makasih mbok. Keduanya pun berjalan menuju ruang tengah. Di sana sudah ada sang mertua yang duduk di kursi ruang tamu sambil ngemil camilan yang ia juga bawa dari rumah. Akhirnya datang juga. Ini mama bawa cemilan kesukaan kalian loh. Sudah lama gak datang ke sini. Mama lihat-lihat banyak perubahan di rumah ini. Semakin besar dan mewah. Semoga berkah ya. Alhamdulillah, makasih mah. Jawab Holil dan Syifa sambil mencium tangan ibu mertua secara bergantian. Syifa, kamu tahu nggak? Semalam mama itu mimpi kamu lagi nangis sesekukan. Kamu gimana kabarnya? Sehat? Apa jangan-jangan lagi mudik karena sudah berisi? Wah, biasa mah mimpikan bunga tidur. Alhamdulillah. Belum, minta doanya ya mah. Iya, gak apa-apa, namanya juga proses. Mama selalu doain kalian kok. Oh iya, kemarin kamu bilang mau bicara penting. Bicara apa ya? Mama meskipun udah tua nyatanya masih kuat loh. Mendengar pertanyaan itu, Syifa dan Holil saling menatap dengan perasaan bingung. Pilihan antara diam atau utarakan yang sebenarnya. Dan tanpa sengaja Syifa menjawab. Gini mah. Aduh, gimana ya mas? Mas aja deh. Loh, kok canggung? Gini mah, aku sebenarnya sudah punya anak. Maksudnya? Syifa hamil? Bukan mah, maksudnya aku punya anak dari istri kedua. Jawab Holil dengan gugup. Hah? Kenapa kamu gak bilang? Maaf mah, Holil takut mama gak merestui. Aku nikah sama dia kemarin. Usia kandungannya sekarang 8 bulan. Ya ampun, kamu ya? Ujar Bu Marni dengan kaget. Minum dulu yuk mah. Syifa menawarkan minum ke mertuanya. Enggak, makasih Syifa. Terus istri kamu itu sekarang di mana? Ada di kontrakan mah. Kenapa gak kamu ajak serumah aja di sini? Kasihan loh, ibu hamil itu rentan stres. Gak apa-apa kan Syifa kalau istri kedua Holil tinggal di sini? Iya, gak apa-apa mah. Jawab Syifa dengan pasrah. Sebenarnya ia tak sudi menerima perempuan itu tinggal di sini. Bagaimana jika suatu saat nanti Syifa juga hamil? Emang Holil bisa adil gitu tuh? Tapi bagus juga ya kalau kamu bisa bikin anak di luar nikah bareng seperempuan lain Holil. Bukannya Syifa juga lagi promil. Perasaan Bu Marni sebenarnya campur aduk juga. Antara senang mendapatkan cucu dan sedih karena anaknya berbuat dosa. Coba besok kamu bawa ke sini ya. Mama pengen ketemu, boleh kan? Bu Marni kembali bertanya. Boleh mah, berarti ini artinya mama menyetujui aku nikah lagi. Sebelumnya Holil minta maaf mah. Kemarin lupa minta izin. Yang jadi saksi pernikahan kedua Holil ini adalah Acep. Iya gak apa-apa, tolong kedepannya kamu harus bisa adil. Tapi untuk sekarang mama saran bisa lebih fokus ke istri kedua kamu saja. Sekali lagi mendengar jawaban sang mertua, hati Syifa merasa sakit. Awalnya ibu mertua ini berpihak padanya, tapi setelah mendengar kata cucu, ia mulai berubah. Ya udah mah, Holil izin pulang dulu ya, soalnya sudah mulai mendekati maghrib. Aku mau nemenin Meisha dulu di kontrakan. Insya Allah Holil usahain pagi bawa Meisha ke sini. Assalamualaikum, ujar Holil sambil mencium tangan ibunya. Boleh, hati-hati. Waalaikumsalam. Mas, Syifa menyapa dengan kata yang sedikit terpatah-patah. Oh ya, aku izin dulu ya malam ini, jawab Holil. Melihat suaminya yang pergi meminta izin untuk menginap bersama Meisha, ia sebenarnya menahan tangis. Tatapan mata yang merah darinya menandakan ia juga sangat marah. Untuk menenangkan Syifa, Bu Marni mengelus pundak Syifa dan berkata, sudah, gak apa-apa sayang, mama boleh nginep di sini gak? Tapi mah, boleh kok mak. Mungkin ini takdir terbaikmu. Sabar, lapangkan hatimu nak. Kalau toh nanti anak istri kedua Holil itu lahir, itu kan bisa jadi anak kamu juga. Dan kamu juga pasti akan dipanggil ibu. Iya, aku terima kok mah. Tapi aku masih belum bisa menerima kenapa Holil memutuskan madu dengan waktu yang cukup cepat. Kalau toh kita sudah 10 tahun berumah tangga dan belum diberi rezeki anak, aku pasti membolehkan menikah lagi. Bukan sekarang tapi mah, ucap Syifa dengan tangis yang semakin pecah. Iya, mama paham. Supaya lebih tenang kita sholat maghrib dulu ya. Maaf mah,
aku cengeng. Andai kamu tahu Sifah, sebenarnya aku sangat senang anakku menikah lagi dan punya cucu lebih cepat. Kenapa nggak dipakai introspeksi diri? Satu hal lagi, aku kurang setuju anakku itu menikah dengan orang sepertimu, jika bukan karena hutang perusahaan suamiku. Gumam Bu Marni dalam hatinya. Setelah Sifah mulai tenang, keduanya bergegas untuk wudhu dan sholat maghrib secara bersamaan di musola rumah. Jaraknya tidak jauh dari ruang tamu, tepatnya di bawah tangga. Musola bawah yang minimalis ini memang biasa dipakai untuk sholat berjamaah bersama suami atau tamu yang kebetulan datang. Hingga tiba saatnya, Bu Marni menjadi imam dan Syifalah makmumnya. Assalamualaikum warahmatullah, kata Bu Marni sambil memalingkan mukanya ke arah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dilanjutkan ke arah kiri. Sambil memanjatkan zikir, keduanya berharap hatinya ditenangkan dan dilapangkan agar semua masalah hidup dapat terasasi, terutama problema rumah tangga, lalu dilanjutkan oleh berdoa dengan kedua tangan sambil menengadah. Sementara itu, pemandangan yang beda dengan Halil dan Meisha di kontrakan sederhana. Assalamualaikum, aku pulang sayang. Waalaikumsalam, jawab Meisha sambil mencium tangan suaminya. Lalu dibalas Halil dengan pelukan hangat. Akhirnya kamu pulang, dari tadi aku nungguin kamu loh. Pengen banget sholat berjamaah bareng kamu setelah resmi menjadi istri. Kenapa nggak sendirian aja? Aku belum mandi. Tumben banget, sekarang kamu perlahan berubah ya. Iya pengen aja mas, harus banget dong berubah menjadi lebih baik, jawab Meisha sambil menjepit hidung Halil. Tapi sebaiknya kamu sholat duluan aja ya. Kita sholat sendiri dulu aja. Aku mau mandi, gerah. Nanti kamu kelamaan nunggu. Oh, ya udah, aku duluan, jawab Meisha dengan wajah cemberut. Senyum dulu dong. Jangan lupa wudhu lagi ya. Tadi kan udah salaman. Jawab Halil dengan nada menggoda. Oh iya, aduh. Suasana hangat di kontrakan sederhana sangat terasa. Nampaknya Meisha memang benar-benar ingin berubah menjadi wanita soleha. Tapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Apakah perubahan baik ini juga diterima oleh istri pertama Halil? Selang setelah maghrib usai, keduanya makan bersama secara lesehan beralaskan tikar dengan lauk yang sudah dibeli secara online. Obrolan hangat keduanya pun dimulai. Mas, tadi kamu di rumah aman-aman aja kan? Tanya Meisha. Aman gimana maksudnya? Ya takut ada konflik atau apa gitu. Enggak kok, aman-aman aja. Terus mama kamu gimana? Oh, iya alhamdulillah, mama aku udah tahu aku menikah lagi dan ia menyetujui, apalagi setelah aku beritahu bahwa kamu sudah hamil. Wah, syukurlah, ternyata di luar dugaan. Bukannya menurut kamu beliau sangat dekat dengan istri pertama? Nggak tahu juga, mungkin ia juga bingung, sudah terlanjur juga mau gimana lagi. Beliau pasti pengen punya cucu cepat, untuk aku hamil bisa disayang dong. Tenang aja, sayang pasti. Bahkan katanya mama mau ketemu kamu besok. Kamu mau kan besok bareng aku ke rumah? Gimana ya? Bagaimana dengan istri pertamamu, Mas? Gak apa-apa, dia kan sudah setuju juga. Alhamdulillah. Sayang, tadi juga kata mama mau gak tinggal serumah sama Sifah. Dia kasihan sama kamu kalau dikontrakan sumpek dan mengganggu janin dalam kandungan. Enggak Mas. Kenapa? Aku gak mau aja. Takut ada masalah sama istrimu, gak enak kamu Mas, enakan di sini. Kamu aneh banget, lebih betah di kontrakan kumuh seperti ini. Kalau kamu tahu, aku capek tahu bolak-balik dari rumah satu ke sini. Halil mulai membentak. Ya salah siapa mau nikah lagi, itu urusan kamu. Meisha, Halil kembali membentak istri keduanya itu. Hampir saja ia menampar wajah melas Meisha. Meisha berteriak sambil melindungi wajahnya dengan kedua tangan. Astagfirullah. Maaf sayang, Halil menjawab dengan terbata-bata karena merasa hilaf. Iya, gak apa-apa mas, aku sepertinya setuju tinggal bersama istrimu, ujar Meisha sambil berkaca-kaca. Sebaiknya aku memang harus tinggal bersama istri pertamanya. Aku takut kalau tinggal berdua di kontrakan, sifat asli Mas Halil baru terlihat ketika usia kandunganku sudah sebesar ini. Setidaknya, di sana pasti ada pembantu dan kesehatan bayiku terjamin, gumam Meisha dalam hati sambil menelan sisa makan yang terakhir. Mei sayang. Iya mas. Malam ini aku boleh tidur di ruang tengah ini aja nggak? Gak apa-apa. Kenapa mas? Tumben. Aku kegerahan kalau di dalam kamar. Tapi tenang aja, aku pasti sesekali ke kamar untuk mengecek. Oh gitu ya mas. Kering-kering.
Tiba-tiba HP Holil berbunyi. Terlihat panggilan video itu datang dari ibunya. Halo Mah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nak. Belum pulang Mah? Belum, ini Mama nginep dulu nemenin Syifa. Mana Maisha? Mama pengen ngobrol dong. Mendengar pertanyaan ibunya, Holil langsung mengalihkan pandangan pada istrinya. Sayang, sini, Mama mau ngobrol. Halo Mah. Hai, salam kenal. Aku Marni, ibunya Halil. Ini Maisha kan? Pandangan Bu Marni sedikit sinis karena menganggap istri kedua Halil ini terlihat kucel dan tidak menarik sama sekali. Salam kenal juga Mah. Kesini main, lebih baik kamu tinggal di sini aja Maisha bareng Syifa. Katanya kamu sudah hamil kan? Lebih baik di sini biar bayinya sehat. Kesehatan bayimu lebih terjamin loh di sini. Oh, iya insya Allah Mah. Kalau Bu Syifa juga mesetujuinya. Tenang aja, Syifa baik kok. Oh, kalau boleh Mama tahu pekerjaanmu sekarang apa? Sekarang saya di rumah aja Mah. Saya resign dari toko sejak hamil 7 bulan. Idih, pantesan aja IRT kucel lagi jarang dandan. Tapi ya nggak apa-apa, semoga bisa kalau tinggal di sini. Mungkin bisa dandan, dan ya setidaknya aku sudah punya cucu. Hore, gumam Bu Marni. Ya sudah, ditunggu ya Maisha sama Holil besok ke rumah sini. Assalamualaikum. Setelah menerima telepon dari sang ibu, Holil dan Maisha melanjutkan makan hingga selesai. Lalu keduanya bergegas untuk ambil kembali wudhu dan sholat melaksanakan sholat Isya. Nah, sekarang baru bisa sholat berjamaah kan? Sebentar lagi puasa. Kayaknya harus jadi kebiasaan deh. Iya bisa Bu Haji. Kok dibilang Bu Haji sih Mas? Aminin dong harusnya. Kosong ah. Sementara di rumah Bega yang didiami istri pertama, terlihat Syifa tampak murung dan menghampiri ibu mertua yang baru saja beres menelpon Halil. Mah, ujar Syifa yang menghampiri ibu mertua yang sedang duduk di kursi ruang keluarga. Syifa, Halil sama Maisha besok kesini. Mulai besok dan seterusnya Maisha tinggal di rumah ini juga. Kasihan dia, tinggal di kontrakan sempit. Barangkali kalau tinggal di sini kesehatan janin yang dikandungannya pasti terpenuhi. Oh iya Mah, gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa kok Mah. Syifa memberikan tawa paksa untuk mertuanya disertai pelukan hangat. Ya Allah, lapangkan hatiku dan luaskan sabar ini, gumam Syifa. Dan hari pun sudah semakin gelap. Heningnya rumah megah berubah menjadi senyap dan terdengar hanya suara detik jam dinding. Syifa dan mertuanya tidur terpisah meski terhalang satu kamar mandi luar. Dan kamar yang ditempati Bu Marni ini adalah bakal kamar istri kedua Holil, Maisha. Besok Maisha tidur di sini. Semoga betah ya Nak, ujar Bu Marni sambil menepuk-nepuk kasur spring bed menggunakan sapu lidi. Dan Syifa hanya bisa meratapi foto pernikahan yang terpampang di kamar tidurnya. Kamu kenapa Mas? Kenapa berubah terlalu cepat? Aturannya orang itu akan berubah setelah 5 tahun pernikahan. Baru 2 tahun menikah kok cari rumah baru. Sebenarnya aku kurang apa sih Mas? Tak sadar air mata jatuh secara perlahan. Kring-kring, HP-nya berbunyi. Tampaknya itu adalah panggilan masuk dari sang ibu. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam. Iya Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah juga sehat kok. Nanti pas lebaran mau kesini tanggal berapa? Kok ibu kepikiran kamu terus? Nanti kesini bareng Halil kan? Pasti dong Bu, bareng Mas Halil. Itu tandanya ibu kangen Syifa. Syifa mulai tertawa meski dengan terpaksa. Mengingat statusnya yang sekarang adalah istri pertama, ibunya belum tahu bahwa anak kesayangannya di madu. Kenapa belum tidur jam segini Nak? Biasa lagi beresin kerjaan di kantor Bu. Oh pantesan, kamu harus mulai jaga kesehatan. Jangan sampai stres loh. Katanya lagi promil, biar promilnya berhasil ya. Iya tenang Bu, siap. Ya udah, ibu tidur duluan ya, udah ngantuk. Biasalah nenek-nenek memang kayak gini. Selamat tidur juga ya Nak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Bu. Sambil menatap layar HP di tangannya, Syifa masih saja bergumam dengan banyak pertanyaan dan pertanyaan aneh di kepalanya. Benar juga kata ibu, aku harus sehat dan bahagia. Kalau toh aku hamil pasti Mas Halil juga bisa mencurahkan kasih sayangnya padaku. Tapi bagaimana dengan Maisha?
Apa dia bisa segera pergi dari sini atau tetap tinggal selamanya? Takdir yang sulit dimengerti. Terlepas dari segala pertanyaan di kepalanya, Siva menenangkan diri dengan jadwal makan buah, aneka vitamin, dan susu promil. Tak tertinggal, ia juga menuliskan beberapa tulisan di buku diari, menumpahkan kekesalan lewat puisi, berharap isi kepalanya tak hancur hanya karena cinta manusia yang fana. Mungkin menulis di atas buku diari ini menjadi rutinitas baru sebagai seorang istri yang dimadu. Lalu bagaimana dengan Maisha dan Halil? Dari pojok kamar yang sederhana, terlihat Maisha sedang tidur terlelap sendirian tanpa Halil. Sedangkan Halil duduk di ruang tengah kontrakan. Sepertinya ia sedang scrolling sosial media untuk menemani rasa kantuknya. Mulai besok Maisha dan Siva tinggal satu atap di rumah. Sebagai laki-laki, aku senang banget bisa tinggal bersama dua istri yang cantik. Semoga mereka akur, gumam Halil dalam hatinya sambil menatap foto pernikahan istrinya dengan Maisha. Karena terlalu lama menatap foto, Halil pun tertidur pulas di ruang tengah hingga pagi datang dengan sendirinya. Mas, Maisha mengelus pundak Halil dari belakang. Apa? Jawab Halil yang mencoba membuka mata secara perlahan. Sholat subuh yuk mas, mau berjamaah enggak? Enggak ah, mas sendiri aja, kamu duluan. Ya udah, tapi mas bisa antar aku ke kamar mandi enggak? Tolong nyalain lampunya ya, aku takut. Iya, bentar, tunggu 5 menit. Ya udah mas, gak jadi, aku bisa sendiri kok. Ucapan Maisha tak terdengar oleh suaminya dengan tanpa jawaban. Terpaksa, ia jalan sendiri ke kamar mandi yang terlihat gelap. Mungkin aku memang harus tinggal di rumah itu, daripada di sini suami terlihat semakin acuh. Ketika matahari sudah mulai terlihat terang dan berwarna jingga yang menyejukkan, Halil dan Maisha sudah siap-siap pergi ke rumah tempat istri pertama. Mas, kita bawa baju aja ya, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, gampang. Sisakan sebagian barang di sini. Nanti aku pakai jasa pengiriman online aja. Oh, gitu. Ya udah, Mas. Halil dan Maisha pun pergi menuju rumah tempat istri pertama. Kebetulan Sabtu pagi ini cerah banget. Semoga suasana cerah ini bisa menyambut hangat bahtera rumah tangga yang satu ini. Apa daya, semoga ini adalah takdir terbaik untuk mereka. Mas, kira-kira kesana berapa menit? 15 menit aja kok. Hah? Serius? Aku kira 3 jam loh. Kok bisa dulu kamu main belakang dengan istrimu dengan cara kontrakanku dan rumahnya yang cukup dekat? Siapa dulu dong? Tapi aku harap kamu nakalnya sampai di sini aja ya. Usia Mas juga sudah lumayan tua. 35 tahun, waktunya taubat dan jadi bapak yang baik. Iya. Tanpa terasa sudah 15 menit perjalanan. Terlihat gerbang mewah dengan pagar tinggi minimalis berwarna hitam mengelilingi bagian depan rumah mewah 2 tingkat. Wah, gak nyangka suamiku ini orang kaya ternyata. Gak sia-sia jadi istri kedua. Hoki banget, gumam Maisha. Yuk, sekarang kita sudah sampai. Bentar, Mas mau panggil orang yang ada di dalam untuk buka gerbang. Halil keluar dari mobilnya dan segera memencet bel yang ada di pojok kanan gerbang. Ting teng, ting teng. Mendengar suara tersebut, Siva membuka tirai kamarnya. Waduh, cepet banget mereka nyampe, ujar Siva dalam hatinya. Kemudian, ia memanggil Mbok untuk membuka gerbang. Mbok, boleh minta tolong bukain gerbang? Itu Mas Halil sudah nunggu di depan, ujar Siva kepada Mbok yang kebetulan juga sedang sapu-sapu ruangan depan kamarnya. Oh, iya baik bu. Mbok pun bergerak turun dari lantai 2 menuju lantai dasar dengan tangga yang cukup tinggi dan lebar. Aduh, kok aku ikut deg-degan ya? Padahal yang dimadu Bu Siva. Aku sih tim Bu Siva, gumam Mbok dalam hati. Dan sesampainya di bawah, Mbok membuka pintu gerbang dan ditanya oleh Halil. Pak Midun kemana Mbok? Gak jaga lagi? Suami saya lagi disuruh ibu belanja peralatan kamar baru pak. Oh gitu. Sementara di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu, sudah ada Bu Marni dan Siva yang menunggu kedatangan mereka. Dan ketika mereka datang, Bu Marni langsung menyambut hangat Maisha. Selamat datang Maisha. Aduh, ini sudah besar perutnya, ujar Bu Marni sambil mengelus perut Maisha. Iya, alhamdulillah mah, ujar Maisha. Tapi, kok kamu kucel gitu? Meskipun hamil kamu banyak dandan ya, biar Halil betah sama kamu. Iya mah. Mendengar ucapan mertuanya itu, Siva juga ikut nimbrung dalam obrolan, tapi ia hanya bisa bicara dalam hati kecilnya.
Padahal aku merasa selalu tampil cantik setiap hari di depan Halil. Bahkan aku juga masih bisa meluangkan waktu untuk bekerja dan melayani sebagaimana seorang istri. Aku masih heran, memang aku masih kurang. Apa justru Halil yang kurang bersyukur? Syifa, kenapa bengong? Ayo, salaman sama Meisha. Kalian harus akur ya, ujar Bu Marni. Oh, iya maaf mah. Selamat datang Meisha, ujar Syifa sambil memeluknya dengan terpaksa. Iya, makasih Mbak Syifa. Tanpa basa-basi dan menunggu banyak waktu, Bo yang juga menyambut hangat Meisha langsung bergegas untuk mengambil barang-barang Meisha serta ditata rapi di kamar barunya. Sementara Meisha sendiri diajak dulu jalan-jalan mengelilingi isi rumah oleh sang mertua. Nah, kamar kamu nanti di sini ya, masih sebelahan sama kamar Syifa, tapi terhalang oleh kamar mandi tamu. Oh, di sini. Makasih mah. Gila, ini rumahnya juga luas dan mewahnya bangetan. Untungnya tadi naik lift menuju kamar. Kebayang kalau naik tangga, kakiku pasti tambah bengkak. Tapi kenapa kamarnya bersebelahan dengan Syifa? Bisa nggak ya diubah agak jauhan gitu? Gumam Meisha dalam hatinya. Kamu pasti lapar kan? Mau makan dulu nggak? Kita ke bawah lagi buat makan bareng Halil juga Syifa. Atau mau istirahat dulu ya? Nanti mama panggil. Oh, boleh mah, makasih. Kayaknya saya tidur dulu aja mah. Ya sudah, kamu istirahat dulu. Nanti makannya diundur 1 jam lagi sambil nunggu Mbok masak di dapur. Lalu Meisha bergegas menuju kamar barunya dan duduk di spring bed empuk. Wah, alhamdulillah banget bisa tinggal di sini. Aku merasa beruntung jadi istrinya Halil. Semoga aku bisa tinggal selamanya di sini, gumam Meisha. Tak lama Halil pun datang menghampiri Meisha di kamar. Gimana? Kamu suka kan? Semoga betah, ujar Halil sambil memeluknya dari belakang. Ya ampun, kirain siapa mas? Aku kaget. Nampaknya Halil menemani istri keduanya ini tidur siang sambil menunggu jadwal makan. Jauh dari suasana hangat di kamar sebelah, istri pertama Halil termenung ditemani mertua. Terlihat mereka sedang duduk di kasur. Oh iya Syifa, kayaknya butuh 1 ART lagi deh. Tolong kamu cariin atau nanti diskusi aja sama Meisha. Kasian, Mbok kalau menghandle semuanya sendiri. Nanti Syifa cariin mah. Kamu hari ini free kan? Nanti kita makan bareng di bawah yuk. Iya, Syifa hari ini kosong. Tapi boleh nggak Syifa mau keluar sebentar buat cari cemilan? Aduh, kayak orang idam aja jajan aneh sendiri. Kan bisa pesen online. Pengen sekalian cari angin mah. Ya udah, nanti 1 jam lagi kesini ya. Kita makan bareng. Mumpung mama lagi di sini, pengen kumpul kayak gini dengan formasi lengkap. Kemudian Bu Marni bergegas ke bawah untuk membantu Mbok masak. Sementara Syifa yang tinggal sendiri di kamar ikut keluar juga. Namun ia tak henti-hentinya memandang pintu kamar tempat Meisha. Ini mimpi bukan sih, gumam Syifa. Kemudian Syifa menarik nafas secara perlahan dan keluar juga dengan perlahan. Ia pun bergegas pergi keluar mencari angin sambil berburu cemilan. Sambil menaiki mobil sendirian, ia sudah berniat membawa cemilan ke rumah berupa rujak buah yang pedas, cirambai dan cimol. Dan sesampainya di lokasi food court, ia juga menyempatkan diri untuk makan cemilan di tempat, yaitu sepiring rujak buah dengan pedas yang super gila, ditemani kerupuk putih bermotif bunga. Pedasnya enak banget, mantap, ujar Syifa dalam hatinya. Ia rupanya sangat menikmati sensasi makan rujak buah siang hari. Saking enaknya keringat pun bercucuran hingga membasahi hijab pasminanya. Aduh teh, kuat banget makan pedas, baru teteh doang yang bisa makan rujak buah level 5. Biasanya orang-orang hanya mampu sampai level 3, ujang mamang penjual yang kebetulan berdiri sambil melayani pembeli yang lain. Biasa mang, buang sial, jawab Syifa yang tersenyum palsu. Setelah selesai makan rujak dengan hidangan penutup kerupuk, Syifa memesan rujak buah dengan porsi besar, cirambai dan cimol. Barangkali cemilan itu bisa jadi hidangan yang bisa menghiasi meja makan dengan cantik dan suasana yang lebih ramai. Nah, ini dia semua cemilan sudah aku kantongin. Semoga orang-orang di rumah suka makanan ini, seletuk Syifa dalam hati kecilnya. Ini mang, kembaliannya gak apa-apa buat mamang aja. Dengan suasana hati yang lebih tenang, Syifa pun kembali ke rumahnya seorang diri. Namun ditemani sekantong kresek berisikan aneka cemilan yang menurutnya menggoda selera. Di sepanjang jalan, suasana hatinya perlahan tak lagi sedih, sementara sesampainya ia di rumah. Mas, kok Syifa enak-enak jajan di luar? Ujar Meisha sambil berbisik di telinga suaminya. Kebetulan, sesampainya ia di rumah, keduanya sudah duduk manis di meja makan.
Dan Bu Marni justru menyambut Siva dengan hangat karena kegirangan membawa makanan. Aduh Siva, beruntung banget kamu datang ke sini tepat waktu. Kita sudah siap-siap makan loh. Wangi apaan tuh? Mama, ini tadi aku jajan cimol, cirambai, dan rujak buah. Lumayan buat ngemil kecil-kecilan setelah makan. Itu sih kayaknya bukan cemilan, Mbak, tapi makanan penambah berat badan, celetuk Meisha yang merasa kesal. Mei, ujar suami dengan nada lembut. Yuk kita mulai makan-makannya. Pok mau ikut makan bareng nggak? Nggak, Bu, makasih. Saya di kamar aja. Selamat makan ya, Bu. Dan mereka pun duduk dengan posisi saling berhadapan. Meisha berhadapan dengan Siva, sedangkan Halil dengan sang ibu. Sepertinya mereka sangat menikmati jamuan makan siang. Tak kecuali dengan Siva, ia masih bisa makan dengan lahap meskipun sudah makan rujak di luar. Dan untuk mencairkan suasana dari keheningan, Bu Marni memulai percakapan. Proyek di kantor kalian lancar kan? Alhamdulillah lancar, Mah, jawab Siva dan Halil dengan kompak. Oh, syukurlah. Jangan lupa terus gencarkan inovasi dan kerjasama bagus. Sekarang sudah banyak perusahaan baru yang konsepnya mirip dan hampir sama dengan kita. Tenang Mah, ada Halil kok. Mendengar jawaban Halil, Siva merasa sebal. Padahal selama ini yang berjuang lebih keras rasanya bukan dia, tapi Siva sendiri. Halil malah sok sibuk, padahal pacaran terus dan bakar uang gak jelas. Selang setelah selesai makan, mereka mencicipi cemilan yang dibawa Siva hingga habis. Lalu Bu Marni mengambil sebagian dari cemilan tersebut untuk dibawa pulang. Aduh, Mama udah kenyang banget. Mama pengen bungkus rujak ke rumah ya. Sekarang udah sore, Mama sepertinya harus pulang sekarang. Ingat kucing 2 hari ditinggal takut kenapa-napa. Aduh Mah, ada-ada aja. Mau aku antar gak Mah? Gak usah, makasih Nak. Mama udah dijemput sama Pak Ono. Dia ternyata udah nunggu dari tadi loh. Mama gak buka-buka HP. Oh gitu ya Mah, yaudah hati-hati Mah. Akhirnya Bu Marni pun pulang meninggalkan anak dan kedua menantunya. Kini kehidupan baru di rumah ini dimulai. Oh iya, malam ini aku tidur sama Siva ya. Kita jadwalkan pergantian setiap 3 hari sekali. Setuju kan? Kok gitu sih? Kenapa gak dimulai dari aku aja Mas? Gumam Meisha. Tapi Mas, Meisha menyangka pernyataan Halil. Kenapa Mei? Tanya Halil. Kalau boleh bisa nggak dimulai dari aku aja Mas? Meisha menyangka pernyataan Halil. Meisha, kemarin Mas sudah lama sama kamu. Karena sekarang sudah menikah, jadi Mas akan berusaha bersikap adil. Kodrat wanita manapun memang tak ingin cintanya dibagi-bagi. Padahal ini sudah menjadi konsekuensi jika memang dijadikan istri kedua. Harusnya Meisha paham posisi. Apa jadinya jika Meisha berada di posisi Siva? Dan dengan lapang dada terpaksa Meisha menerima keputusan Halil. Lalu mereka bergegas menuju kamar masing-masing. Kecuali Halil, ia masih setia duduk di meja makan sambil menatap layar HP. Mas, bisa antar aku ke kamar nggak? Sebentar ya, 5 menit lagi, jawab Halil dengan santainya. Menjawab sambil tersenyum sendiri memandang layar HP. Mendengar penolakan Halil, Siva menawarkan diri untuk mengantarnya ke kamar. Meisha, sini sama aku aja ya. Oh, enggak Mbak, makasih. Yakin? Itu kamu jalannya agak kaku, aku antar sampai ke kamar ya. Boleh Mbak Siva. Siva memegang pundak Meisha agar bisa berjalan dengan kuat. Usia kandungan seperti ini memang sudah seharusnya banyak jalan agar persalinannya pun dipermudah. Terlebih kondisi mental pun harus tetap stabil. Tapi untuk sementara harus dikurangi juga dan jangan keterlaluan. Hingga akhirnya Siva juga memutuskan untuk naik ke lantai 2 lewat lift. Nah, alhamdulillah akhirnya, ucap Siva ketika sampai di lantai 2. Tak berhenti sampai di sana, Siva juga mengantarkan Meisha sampai ke kamar, bahkan mengajak istri kedua Halil ini untuk bicara 4 mata. Makasih ya Mbak Siva. Iya, sama-sama. Saya boleh ngomong sesuatu nggak? Boleh, duduk dulu Mbak, jawab Siva dengan raut sedikit malu dan menuju kasur. Kamu butuh ART nggak? Nanti dia tugasnya bantu-bantu segala keperluan kamu dari mulai hamil bahkan bisa jadi babysitter anakmu. Gimana ya Mbak? Bukannya saya mau menolak. Nanti saya pikir-pikir ulang lagi dan diskusiin juga sama Mas Halil. Makasih buat perhatiannya ya Mbak. Ya udah, nanti kalau udah keputusan bulat kabarin aku. Kasihan loh, kamu perutnya sudah sebesar ini pasti mudah capek. Tanpa berlama-lama, Siva pun pergi dari tempat tidur Meisha, berjalan menuju kamar tidur yang tidak jauh dari sini.
ketika Maisha diam seorang diri di kamar. Ia terlelap tidur hingga senja hingga terlihat mendekati maghrib. Karena merasa tak enak sholat asar di akhir waktu, Maisha langsung bergegas untuk wudhu dan sholat dengan jalan yang semakin tertatih-tatih. Aduh, untuk kamar mandinya ada penyangga. Gak tahu apa jadinya kalau aku terpleset di sini. Santai jalannya, gumam Maisha dalam hatinya. Sementara Holil masih saja duduk di meja makan. Lalu ia bergegas menuju lantai 2 ketika azan maghrib berkumandang. Baru masuk ke kamar Maisha. Maisha sholat apa ya jam segini? Ucap suara hati Holil. Assalamualaikum. Apa mas, lihat-lihat. Kamu sholat apa sih? Kamu nanya, aku sholat apa? Sholat asar pak. Lagian kamu kok lama banget di bawah? Aku di sini kesepian. Mana jalan juga udah mulai agak susah mas. Ya udah, minta maaf. Holil memeluk Maisha. Keduanya kembali bersikap romantis. Namun pada saat pukul 8 malam tiba, Holil mendapat pesan dari Syifa, meminta ajakan menemaninya tidur lebih awal. Karena sesuai janjinya, sekarang adalah 3 hari pertama perjanjian jatah. Mas, Syifa udah chat aku, ujar dalam batinnya. Lalu Holil pun meminta izin kepada istri kedua yang tengah hamil ini untuk menemani Syifa. Sebelum beranjak dari kasur, Holil memberikan pesan untuknya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan bilang ya. Kamu bisa hubungi aku, nanti aku panggil Mbok untuk bantu kamu. Semoga kamu mengerti, aku sayang kamu. Entah ini cerita malam apa, Maisha sebenarnya bingung dengan status pernikahan ini. Rasanya seperti dianaktirikan. Rasa sesal masa lalu merebut suami orang. Mungkin bagi dia inginkan Holil bercerai dari istri pertamanya, lalu menikah secara resmi dengan dirinya. Jadi gininya, rasanya jadi istri kedua, campur aduk banget. Sebagai seorang wanita, mungkin aku bisa dikatakan seorang pengkhianat. Isi kepala Maisha mulai diisi sugesti ini. Dan tibalah saatnya malam pertama momen jatah istri pertama dimulai. Malam ini adalah jadwalnya Holil menemani Syifa, sementara Maisha tidur seorang diri di kamar. Aduh, dari tadi aku bolak-balik pipis mulu, kenapa ya? Celetuk Maisha. Di malam ini Maisha terus saja bolak-balik ke kamar mandi. Untuknya kamar ini memang sudah dilengkapi kamar mandi di dalam. Tak seperti di kontrakan, harus keluar dari kamar tidur dan berjalan beberapa langkah sedikit jauh. Enak banget Mas Holil berduaan sama Syifa. Aku sendirian di sini ngurus diri yang bunting 8 bulan. Sabar ya nak, kalau nanti kamu lahir, ibu sama kamu pasti bahagia. Ayahmu akan menikahi ibu secara negara loh. Ucap Maisha sambil mengelus perutnya. Sontak, ucapan tersebut dimengerti oleh bayi dalam perutnya dengan memberi tendangan lincah. Sabar ya sayang. Sementara itu, Syifa dan Holil memang tidur berdua, tapi mereka terlihat seperti kaku. Holil masih merasa tidak enak melayani istri pertamanya itu sejak ia tahu bahwa dirinya menikah lagi. Syifa, kamu gak marah kan dengan keputusan ini? Entahlah mas, susah diungkapkan. Mungkin Maisha berpikir Syifa dan Holil pasti sedang memaduh kasih dengan mesra. Padahal tidak, keduanya justru diam tanpa suara. Hanya saja ada yang aneh dengan gelagat Syifa. Malam itu Syifa terlihat pucat dan mual-mual. Pulang pergi kamar mandi untuk memuntahkan isi perutnya. Sontak, hal ini membuat Holil kaget. Kamu kenapa? Gak tahu mas, mungkin kecapean juga. Ditambah lagi tadi siang aku makan rujak pedas 2 kali. Oh, pantesan. Ya udah, kamu istirahat ya. Ini minum air hangat dulu. Iya, makasih mas. Kurang lebih seperti itulah malam pertama Holil dan Syifa. Ketika Syifa terlelap tidur lebih dulu, mata Holil berkaca-kaca. Aku baru sadar, selama ini istri pertamaku memang cantik dan sempurna. Entah setan apa yang merasuki tubuhku hingga bertemu Maisha di kafe. Aku tak menyangka bisa sejauh ini. Aku harap kamu kuat ya. Jangan sesekali tinggalin aku. Aku sayang kamu. Tapi aku juga gak rela tinggalin Maisha. Ucap Holil sambil mengelus pipi merah merona Syifa. Tak sampai di sana, Holil juga tampak heran. Baru kali ini ia melihat stok susu promil beserta vitamin yang terletak dekat meja tidur. Padahal selama ini, ia bolak-balik ke kamar tidak pernah melihat barang-barang itu. Susu promil? Kok aku baru tahu ini? Apa jangan-jangan Syifa juga? Pikiran Holil mulai jauh. Kemungkinan besar istri pertamanya juga sedang hamil. Kala itu minggu pagi terlihat cerah. Kicauan burung terdengar dari kamar lantai 2 ini.
Tapi pemandangan indah tersebut tak sama dengan raut muka Maisha. Maisha terlihat pucat dan kewalahan sendiri, nafasnya tiba-tiba sesak. Lalu ia mengatur nafas sendiri dengan cara menarik nafas dari hidung dan mengeluarkan secara perlahan melalui mulut. Hingga semuanya normal, Maisha mengirimkan pesan singkat kepada Halil. "Mas, bisa tolong ambilin aku air hangat?" 30 menit pesan itu terkirim. Belum juga ia balas. Karena kesal, ia pun menelpon Halil. Tut, tut. Berkali-kali ia memanggil. Telepon pun tak diangkat sama sekali. Ternyata ia masih terlelap tidur di pelukan Syifa. Tersadar Syifa lah yang mengangkat telepon pada panggilan ke-10. "Iya, halo, kenapa Maisha?" "Mbak Syifa ya?" "Iya, Mbak, saya boleh minta tolong? Pengen air hangat buat legain tenggorokan. Tadi saya agak sesak." "Oh gitu, bentar, biar saya ambilin." Mendengar permintaan Maisha, Syifa bergegas ke lantai bawah dan menuju dapur. Di sana ia mengambil 1 gelas air hangat di dispenser. "Mbok, tolong minta bantuan Pak Parman untuk angkat dispenser dan galon ke kamar Maisha ya. Ini juga mau air hangat, dia lagi kewalahan, tadi katanya sesak." "Oh gitu, baik Bu." Sambil menunggu kedatangan istri pertama menuju kamar, pikirannya masih saja traveling mengenai suaminya. Mas Halil enak banget, ditelepon gak dijawab terus. Pasti enak-enakan aja kerjaannya, gak ingat istri yang lagi bunting. Kalau gini caranya aku lebih baik pisah aja. Nyesel jadi istri kedua. Kirain bakalan dimanja seterusnya. Gumam dalam hati kecil Maisha. "Tok tok, Maisha, boleh aku masuk?" "Iya Mbak, masuk aja." "Kamu sekarang gak apa-apa kan? Ini diminum air hangatnya," ucap Syifa sambil menyodorkan gelas berisikan air hangat. "Alhamdulillah, makasih Mbak." Maisha menjawabnya langsung ketika tegukan pertama air hangat itu masuk ke mulut. "Mas Halil kenapa nggak angkat telepon Mbak?" tanya Maisha yang masih penasaran dengan keberadaan suaminya itu. "Dia masih tidur, habis sholat subuh dia tidur lagi." "Oh gitu, kalau Mas Halil bangun tolong bilangin antar saya kontrol ke dokter kandungan ya Mbak." "Makasih banyak Mbak Syifa." Dengan isyarat menganggukkan kepala, Syifa menuruti. Ia tak ingin menyakiti seorang perempuan yang tengah hamil. Meskipun perempuan yang satu ini adalah perempuan yang sudah merebut cintanya. Sesegera mungkin ia pergi menuju kamar dan membangunkan suaminya, Halil. "Mas, bangun yuk." Perlahan Halil membuka matanya, lalu memeluk Syifa dengan erat. Bagi Syifa, perlakuan suaminya ini sedikit menggelitik. Perlahan sejak Maisha datang ke sini, rasa cinta pada suaminya mulai pudar. Sisanya hanya bentuk pengabdian seorang istri kepada suami. "Maaf ya Mas, rasa cintaku perlahan mulai pudar," gumam Syifa. Ketika mata Halil terbuka lebar, ia pun tersenyum manis. Rasa syukur seorang suami yang masih bisa memeluk istri pertama dengan bebasnya tanpa beban. Ia merasa seperti lelaki hebat, mempunyai 2 istri yang cantik, soleha, dan baik. "Mas, tadi Maisha titip pesan ke aku, katanya minta tolong anterin buat kontrol ke dokter. Sebaiknya Mas ke kamar Maisha dulu, tadi pagi dia sesak loh Mas." Syifa menyampaikan pesan itu dengan memasang muka sedikit ketus. Ia memang sudah menyampaikan pesan Maisha kepada suaminya itu baik-baik. Sebagai istri, ia bingung harus bagaimana lagi. Sebenarnya ia bisa saja tadi pagi mencelakai Maisha hingga tiada. Untung akal sehatnya masih berjalan dengan baik. Manusia memang ditakdirkan menjadi seorang pemecah masalah yang handal. "Oh, makasih ya sayang," jawab Halil sambil memeluk kembali Syifa, lalu berjalan dengan santai menuju kamar Maisha. Melihat langkah suaminya seperti itu, kadang ingin baku hantam juga. Bagaimana bisa ia mencari cinta setelah cinta datang? Dan sesamanya di kamar Maisha, "Mas kok lama banget?" tanya Maisha dengan suara manjanya. "Sabar sayang, ini aku datang kok. Kamu mau kontrol ke dokter kandungan kan? Sebelum berangkat kita mandi dan sarapan dulu bareng-bareng di bawah." Setelah sekitar 1 jam berlalu, mereka mandi dan sarapan. Terlihat Syifa juga sibuk merias diri dengan cantiknya. Karena penasaran, Halil pun bertanya, "Kamu mau kemana Syifa?" "Biasa, kumpul sama teman-teman di kafe Mas." "Oh, pulangnya jangan malam-malam ya." Mendengar celoteh Halil, Syifa mengerutu dalam hatinya. Apaan sih? Sok ngatur-ngatur. Orang uang jajan juga uang sendiri, bukan jatah dari kamu. Sabar Syifa, sabar." "Iya, insya Allah, tenang aja Mas." Pertama, Syifa yang maju duluan menaiki mobil untuk pergi ke kafe, lalu disusul mobil Halil dan Maisha.
Halil membututi Syifa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah dia benar-benar main ke kafe. Apaan sih mas? Kok ngebututin Mbak Syifa? Enggak, supaya yakin aja apa dia main ke kafe bersama teman-temannya. Tak lama Syifa pun sampai di kafe. Oh iya, beneran Syifa main ke kafe bareng teman perempuannya. Perasaan Halil pun mulai tenang, lalu melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit bersalin tempat biasa Meisha kontrol setiap bulannya. Dan tibalah mereka di rumah sakit bersalin, keduanya berjalan menyusuri lorong putih dan wangi. Sebelum masuk, mereka mendatangi ruang administrasi dan mencatat beberapa keluhan agar ditinjau lebih lanjut oleh dokter terkait. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.